Shalom saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang. Bagaimana kabar saudaraku siang hari ini? Kita bersyukur dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Sungguh Tuhan adalah Allah yang setia. Dia selalu bersama-sama kita. Dia selalu menyertai kehidupan kita di dalam keadaan apapun juga. Dia tetap Allah yang selalu setia di dalam hidup kita. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kita, dan hanya Tuhanlah yang menjadi pegangan di dalam hidup kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih
Engkau Tuhan, Engkau satu-satunya penolong hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah satu-satunya yang menjadi penolongku. Engkaulah Allah satu-satunya yang menjadi penyembuhku Tuhan. Dan bahkan Engkau memulihkan setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan di dalam hidup ini. Hanya Engkau Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Engkau, Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala perlindungan-Mu. Sebentar kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, dan kami juga belajar mau melakukan setiap perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur siang hari ini, penyertaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Mengawali tahun 2023 ini saudaraku, kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau selalu andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu-satunya penolong, satu-satunya penghibur, satu-satunya penyembuh adalah Tuhan Yesus Kristus saja. Untuk itu saudaraku, taruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, di dalam setiap kita mengatasi kehidupan di tahun ini saudaraku. Masa-masa yang akan datang akan banyak masa-masa yang sukar dan masa-masa yang sulit. Tetapi saudaraku yang kekasih, firman Tuhan siang hari ini akan menguatkan kita. Karena di dalam menghadapi situasi yang sukar, situasi yang sulit, kita masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena apa saudaraku? Kita mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Kadangkala saudara, kalau kita mengandalkan manusia, kadangkala kita kecewa. Bahkan kalau kita mengandalkan orang yang terdekat sekalipun, kita bisa kecewa. Tetapi apabila kita mengandalkan Tuhan, sungguh Tuhan Allah adalah setia. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Amin saudaraku yang kekasih, tetap kuat di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala perkara. Mari kita mau membuka firman Tuhan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin saudaraku. Kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan berkata, diberkatilah. Siapa di antara kita yang tidak mau diberkati? Tentu semua orang, semua manusia mau diberkati. Tentunya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu syarat. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan setiap hari, dalam rencana, dalam pergumulan, dalam program apapun saudaraku yang kekasih, andalkan Tuhan. Bukan kita mengandalkan karena kita kuat, karena kita bisa, karena kita mampu, bukan saudara. Tetapi mengandalkan Tuhan karena kita ini manusia yang lemah, tidak berdaya.
Karena itu kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Saudara memiliki harapan-harapan apa di tahun ini? Taruh harapan kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyelesaikan semuanya di dalam kehidupan kita. Mungkin ada harapan-harapan yang secara manusia tidak mungkin, mustahil saudara. Tetapi kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tentunya semuanya harus seturut kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudaraku, kalau kita menanam sebuah tanaman atau sebuah pohon atau bunga ya saudara, ketika kita merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, maka pohon itu akan bertumbuh dengan subur, akan menghasilkan buah yang lebat, akan bertumbuh dan dia tidak akan mengalami datangnya panas terik saudara. Daunnya akan tetap hijau. Sebab apa? Sebab akarnya itu merambat ke tepi batang air saudaraku. Dan kalau hidup kita mau dekat dengan Tuhan, iman kita mau terus berakar di dalam Kristus, dibaharui dari hari ke hari saudaraku, maka iman kita akan kuat, tidak khawatir akan hari-hari ini saudaraku. Di situ dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun yang kering, dalam tahun-tahun kering. Tidak khawatir saudara, ketika hidup kita, ketika iman kita gantungkan hanya kepada Tuhan, pengharapan kita hanya kepada Tuhan, maka saudaraku, kita tidak akan mengalami kekhawatiran. Tapi mungkin saudaraku sebagai manusia, kadangkala kekhawatiran itu timbul, kekhawatiran itu muncul di dalam kehidupan kita saudaraku. Tetapi dengan segera kita mau bertindak dengan iman, kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Ketika kita khawatir, kita gantungkan harapan kita kepada Tuhan, kita tanam iman kita di bawah akar yang kuat, yaitu di dalam Kristus Yesus, maka kekhawatiran itu akan hilang. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Allah yang sumber damai sejahtera itu akan mengalirkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita khawatir, kita takut menghadapi tahun ini, yang orang bilang, yang dunia bilang bahwa tahun ini adalah tahun-tahun yang sukar, tahun-tahun yang sulit saudara, tidak bisa dipungkiri saudara, karena memang ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan saudara. Akan datang masa-masa yang sukar, akan datang masa-masa yang sulit saudara. Bagaimana kita harus melangkah, bagaimana kita harus bertindak saudaraku? Kita mau bertindak dengan iman. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Semua kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kekalutan hidup ini, kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, bagaimana bisa? Persoalan saya begitu berat, pergumulan saya begitu berat, yang akan saya hadapi begitu berat, ekonomi saya sekarang kurang, bagaimana yang akan datang? Kemahalan terus terjadi. Saudaraku, datang kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memulihkan kita. Tuhan sanggup memulihkan ekonomi kita. Tuhan sanggup memulihkan pekerjaan kita. Tuhan sanggup memulihkan keluarga kita. Jika kita mau menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan dan mengandalkan sepenuhnya hidup ini kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudaraku, lalu bagaimana orang yang mengandalkan manusia? Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudaraku,
Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita menjauh dari Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang terkutuk, saudara. Hidup kita merasakan satu kefanaan, hidup kita merasakan satu kehampaan, tidak ada gunanya, saudara. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sungguh, saudaraku, firman Tuhan yang begitu keras ketika kita mengandalkan manusia, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ketika kita menjauh dari Tuhan, kita mungkin berkata, aku bisa melakukan ini dan itu tanpa Tuhan. Aku bisa lakukan ini semuanya karena kekuatanku sendiri. Tidak, saudara. Kita mau bersandar kepada Tuhan. Kita mau berharap hanya kepada Tuhan supaya kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, diberkati dengan damai sejahtera, diberkati dengan sukacita, diberkati dengan keharmonisan di tengah-tengah keluarga kita, saudaraku, hubungan suami istri, anak orang tua, diberkati ekonomi kita, pekerjaan kita. Saudara, meskipun kadangkala harus melalui proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, ketika Tuhan izinkan proses demi proses itu, saudara, Tuhan mengajak kita, Tuhan mengajar kita untuk kita mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan hanya menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Amin, saudara. Meskipun di tahun-tahun yang kering, orang-orang percaya akan diberkati oleh Tuhan. Meskipun di masa-masa yang sukar dan sulit, dengan iman kita percaya Tuhan memberkati kita. Amin, saudaraku. Kuatkan iman saudara, teguhkan iman saudara, harap kepada Tuhan, andalkan Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita, saudaraku. Tetapi kita mau mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, dalam segala perkara, dan menikmati janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah janjikan lewat firman-Nya. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau minta ampun kepada Tuhan jika selama ini kita jauh dari Tuhan, jika selama ini kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, jikalau selama ini kita mengandalkan manusia, katakan, Tuhan ampuni saya. Saya mau siang hari ini Bapa mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Karena Engkau Tuhan satu-satunya penolongku, satu-satunya penghiburku, dan Engkau satu-satunya penyelamatku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajar kami supaya kami mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, mengandalkan Engkau di dalam segala perkara, di dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami, apa yang kami lakukan, kami mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kami hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini kami jauh daripada-Mu. Ampuni kami Tuhan jikalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Siang hari ini kami ditegur oleh firman-Mu. Kami mau kembali dekat dengan Engkau. Kami mau kembali melekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau kembali mengandalkan Engkau Tuhan di dalam segala perkara, di dalam kehidupan kami. Karena sungguh Tuhan, Engkau Allah tidak pernah mengecewakan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan bahkan Engkaulah satu-satunya penolong dan juru selamat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Begitu baiknya Engkau Tuhan, Engkau mengasihi kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau panggil kami, Engkau pilih kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ajari kami untuk melakukan firman-Mu. Kami tetap mengandalkan Tuhan mulai hari ini sampai selamanya. Kami mau terus andalkan Engkau dan menaruh harapan kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu siang hari ini.
segala aktivitas mereka, pekerjaan mereka, apa yang dikerjakan mereka Tuhan buat berhasil, apa yang dilakukan mereka, setiap rencana-rencana mereka, Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Selamat aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.